Natal. Natal sih. Karena kalau Natal itu lebih enak aja sih dirayainnya. Suasananya lebih ceria aja, lebih semarak lah. Kan Natal identik sama kelahiran, jadi lebih happy atmosfernya. Bikin kue, terus bersih-bersih rumah, pasang pohon Natal, itu aja sih. Biasanya persiapan menyambut Natal kayaknya udah jadi tradisi ya. Sebelum Natal belanja baju baru, terus persiapkan hati, ya terus selain bersih-bersih rumah ya hati juga kita harus bersih ya untuk mempersiapkan Natal dan harus sukacita dalam selalu mau mulai menyambut Natal. Gitu biasanya Om Tony sukacita dalam menyambut Natal ya mulai dari Desember tuh udah dengar lagu Natal, jadi yang lagu-lagu duniawi Om Tony tinggal dulu selama sebulan begitu. Selama ini jadi dengar lagu Natal yang menyambut Natal gitu. Kalau Natal biasanya secara keluarga yang pasti pasang pohon Natal, dan juga biasanya kita sudah membicarakan untuk hal-hal yang kita akan lakukan, baik masak-masak di hari Natal biasanya. Buat Paskah itu kan biasa kita ke gereja ya, pagi-pagi ibadahnya kan selalu pagi. Yang ibadah subuh itu. Jadi siapin anak-anak biar tidur lebih cepat aja. Sama sarapan. Karena habis ibadah subuh kan anak-anak sama Marcel lapar. Jadi siapin sarapan. Gitu aja. Menyambut Paskah sama biasanya kalau seandainya dulu ini Om Tony menyambut Paskah sama biasa kita bersihkan dulu hati, terus kadang Om Tony puasa sebelum ikut perjamuan, baru dalam menyambut itu ya berarti kita selalu harus sukacita, terus selalu harus gembira dan dalam menyambut Paskah ya walaupun itu hari sengsara kematian tapi ya itu harus dibawa dengan sukacita terus gitu. Untuk menyambut Paskah. Kalau sekarang ini boleh dikatakan tidak seperti masa dulu waktu masa anak-anak. Kalau masa anak-anak terasa kita adanya telur yang kita gambar. Namun setelah kami menjadi orang tua berbeda. Persiapan Paskah kita lebih arah pada Jumat Agung dan juga kalau toh ada acara-acara baru kita ambil bagian. Memang perkembangan yang terakhir ini dengan adanya pandemi acara-acara menjadi berbeda, lebih banyak lewat daring.
Shalom GPB Petrus, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Sebelumnya perkenalkan saya Angel yang akan menjadi podcaster kali ini di acara podcast perayaan Paskah GPIB Petrus 2022 dengan tema kasih tak bersyarat. Nah, sebelum kita berbincang dengan tamu spesial kita, tamu utama, saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa perwakilan dari Jemaat GPB Petrus. Boleh dimunculkan kameranya? Halo semuanya, apa kabar? Mana nih suaranya, boleh dikeluarin? Halo? Baik. Sehat-sehat ya semuanya? Halo. Puji Tuhan. Amin. Sehat terus. Amin. Ya, puji Tuhan ya semuanya sehat. Dan Angel mau menyapa dulu nih mulai dari ada adik Tisha. Halo Tisha, apa kabar? Baik, Kak. Puji Tuhan. Nah, kalau di Tisha, kakak mau tahu dong biasanya kalau hari Paskah, Tisha suka cari telur Paskah kan? Iya, Kak. Biasanya dapat berapa Tisha? 10? Waktu pas di sekolah minggu, aku dapat 9, Kak. Wih, banyak sekali. Itu dibagi-bagi buat mama sama papa sama adik ya? Iya. Mantap. Nah, kalau untuk kakak dan kah nih dari PT, biasanya kalau ibadah online, bangunnya jam berapa sih? Kan beda nih sama ibadah offline. Nah, kalau online suka bangunnya jam berapa? Biasanya jam 8 udah bangun. Oh iya. Nah, kalau Danka ikut ibadah live streaming Paskah, itu tahun lalu ikut berarti? Masih di mute ya Danka? Boleh di unmute? Ikut ya ibadah Paskah tahun lalu? Baik. Nah, kalau untuk Tante Tessa nih sama Om Max, biasanya menyambut Paskah dari sebelum atau sesudah pandemi, karena kan pandemi ini udah jalan 2 tahun ya. Malah udah mau 3 tahun nih. Dari Tante Tessa dulu dia kebiasaannya sebelum sama sesudah pandemi gimana sih? Boleh diceritain nggak Tante? Kalau sebelum pandemi itu kan kita sibuk tuh, yang latihan Iya. suara. Apalagi kita kalau lagi apa namanya tuh, jadi panitia, pasti masak gitu. Sampai tidurnya jam 2. Akhirnya besok paginya nggak tidur, bahkan kita nggak mandi. Bener-bener. Tapi kalau sesudah lagi pandemi gimana Tante? Ya kalau sesudah pandemi ini jadi ya kita cuman ikut di ini aja ya, online aja begitu. Kita nggak bisa berbuat mengadakan perayaan gitu. Iya, tetap bersuka cita ya Tante ya. Kalau Om Max, kalau Om Max boleh, Om Max? Kalau pasca biasanya itu udah pasti nggak tidur karena takutnya bablas. Nah kalau pasca sebelum pandemi itu kan ramai tuh, jadi nggak tidur. Habis itu udah ketemu sana sini semua ketemu, jadi suasananya lebih enak. Tapi kalau setelah pandemi, aduh mau kemana juga nggak bisa, masih virtual. Ya pokoknya suasananya beda lah. Sebelum sama setelah pandemi. Iya pastinya ya Om. Nah kalau dari Oma Esa sendiri, biasanya oma-oma nih yang paling semangat bangun pagi kalau udah Paskah. Ada rasa perbedaannya juga yang signifikan nggak Tante? Oma? Boleh, masih di mute ya Tante Oma Esa?
Ya, banyak sih. Jadi rasanya tuh berbeda, rasa yang berbeda kalau sebenarnya kita tatap muka, terus kita hadir itu banyak kegiatan, bangun subuh, apalagi rumah jauh kayaknya nggak bisa tidur deh. Tapi kalau sekarang kan cuman di kita lihat di live streaming, ya sudah kita terima begini, tapi tetap sih jam 4 juga bangun. Iya pastinya ya Oma. Oke. Baik kalau gitu untuk Amos nih yang terakhir, karena pemuda jadi jiwanya harus muda di belakangan dulu ya. Amos, gimana kondisi pandemi seperti ini yang paling Amos rinduin apa, Mos? Untuk ibadah offline-nya. Saya sih rindu ibadah offline sih. Karena apa tuh Amos? Boleh dong lebih detail ceritain. Ya kangen ketemu yang lain gitu sih daripada zoom kayak gini kan. Lebih enak sosialisasi gitu sih tatap muka ya. Iya, pastinya kita sangat merindukan untuk ibadah offline, untuk bisa jadi panitia bareng, siapin ini itu, latihan paduan suara, begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya untuk bincang-bincang kali ini. Angel senang banget bisa ngobrol walaupun dari rumah masing-masing, ada yang lagi di jalan gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga di pasca tahun depan kita bisa kembali ibadah offline bersama. Tentunya di pasca ini juga kita tetap bersukacita selalu ya semuanya. Baik semuanya, terima kasih sudah boleh hadir bersama kita walaupun dari rumah masing-masing. Tapi Angel senang semuanya bisa berkumpul sehat, dalam keadaan sehat. Dan kita berharap semuanya untuk pasca di tahun ini kita tetap bersukacita. Dan juga di tahun depan kita berharap bahwa pasca bisa dilakukan secara offline. Kalau begitu kita tutup podcast kita hari ini bersama dengan teman-teman semua dan akan lanjut ke podcast selanjutnya bersama bintang tamu utama kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you. Jemaat sekalian, kembali lagi dengan saya Angel dalam podcast GPIB Petrus. Dan kita akan melakukan bincang-bincang dengan sepasang suami istri dari jemaat kita yang mau membagikan cerita pengalaman iman serta pergumulan yang mereka hadapi dalam beberapa waktu ini. Langsung aja kita sapa Kak Frida dan Kak Joni. Halo Kak Frida, Kak Joni, apa kabar? Hai Angel, selamat sore. Iya, sebelumnya selamat Paskah buat Kak Frida, Kak Joni dan keluarga. Baik Kak Joni, Kak Frida, untuk saat ini gimana kesehatannya? Sehat? Puji Tuhan, sehat ya. Walaupun ada gangguan sedikit. Oh begitu. Iya, aku sempat dengar ya waktu sempat baca di Warta Jemaat juga bahwa Kak Joni itu ada mengalami sakit, sempat didoakan gitu ya. Itu boleh tahu kira-kira sakit apa Kak Joni? Ya, saya kebetulan diizinkan Tuhan kena stroke ringan. Oh begitu. Dari bulan Juli ya, Juli 2021. Oh tahun lalu berarti tahun ya. Lalu. Tapi ini langsung saya cerita. Boleh diceritain. Awal sakitnya, boleh, apanya. Iya. Ya. Jadi awalnya sih nggak ketahuan ya. Saya rasa pegel-pegel. Terus pas pagi mau mandi itu ngangkat gayung itu saya nggak bisa. Untuk tangan yang sebelah kanan, kaki, mulut nggak ada masalah. Jadi tangan saja. Jadi saya pikir waktu itu bukan stroke. Saya pikir masalah otot. Ya. Nah karena kan udah umur kayak saya 17 tahun 50 maksudnya, jadi 57 tahun. jadi untuk umur kayak saya kan kadang-kadang kalau sembarangan ngangkat kan suka kita sadar salah urat ya. Jadi saya 2 bulan itu saya berobat herbal, saya pijit tapi nggak ada perubahan. Akhirnya saya ke dokter suruh CT scan, baru ketahuan ada penyumbatan di otak kiri. Gitu, tapi tetap saya masih naik motor. Sebelah sini nggak ada masalah, cuma nggak bisa ngangkat gini. Dan ini udah lumayan bisa ngangkat.
Ya begitulah sampai sekarang saya masih menjalani terapi. Berarti itu pertama kali ya Kak Joni, bukan? Iya. Maksud, apakah sebelumnya pernah ada Nggak pernah, pemicunya? dan nggak nyangka juga bisa stroke. Cuma memang ada riwayat darah tinggi aja gitu. Oh, ada riwayat. Dan awalnya kita pikir kan itu kayak frozen shoulder gitu. Itu kan frozen shoulder kan biasanya diderita sama orang yang suka olahraga dulunya, dan juga semakin lama bertambahnya usia itu kan otot-otot yang biasa dilatih tidak dilatih jadi begitu. Jadi kita sempat diemin dulu beberapa bulan gitu kan, sampai akhirnya kita pikir kok nggak ada perubahan, tangan kanannya ini bisa digerakkan kalau dibantu dengan tangan kirinya gitu loh. Berarti langsung pengobatannya awalnya tadi Kak Joni sempat cerita herbal dulu, baru beberapa bulan kemudian ke rumah sakit gitu ya? Ke dokter ya. Jadi menjalani beberapa terapi? Ya terapinya sih tusuk jarum ya, sama periksa dokter biasa. Tapi boleh ceritain sedikit nggak Kak Joni, ketika tahu pertama kali merasakan sakit itu, apa sih yang Kak Joni rasain? Ya pertama kali sih nggak ada perasaan apa-apa ya. Saya pikir ya itu masalah otot, nggak sangka kalau bakal kena stroke. Gitu, tapi begitu tahu stroke kaget juga, kok bisa gitu kan. Stres pastinya ya Kak? Ya sempet lah, walaupun nggak banget-banget ya. Terus ada juga sih statement dokter kan yang bilang katanya kalau stroke di otak sebelah kiri itu dan berefek ke fungsi gerak sebelah kanan itu cenderung lebih lama sembuhnya. Nah itu sih juga sempat kita bikin hati kita was-was juga. Aduh, biar gimana pun kan Joni kan sangat sangat kami butuhkan gitu loh sebagai kepala keluarga, dan sangat menopang kami di dalam melakukan aktivitas sehari-hari kami gitu loh. Seperti itu. Jadi ya sempat down, sempat ini kami juga sempat nyesel terlambat penanganan lah seperti itu gitu. Memang berapa lama maksudnya Kak Joni? Setelah 2,5 bulan baru tahu. Kan 2 bulan coba herbal, coba pijat, udah gitu kan ke dokter kasih obat, balik lagi nggak kena juga, baru suruh CT scan. Jadi 2,5 bulan baru tahu. Berarti sampai sekarang masih terus terapi jalanin ya gitu. Oke. Tapi dari ini kan berarti masih masa pandemi ya, waktu itu kenanya 2021. Masih. Nah, ada efek lain nggak sih Kak? Maksudnya kan dari pandemi ini kita pasti udah tahu ya, beberapa ada yang di luar sana gitu, orang-orang ada yang di pemutus kerjaan gitu, ditambah lagi mungkin Kak Joni sempat sakit, jadi dimana kepala keluarga harus menopang kan gitu. Nah itu ada efek lain gak sih selain sakit juga? Kak Frida mungkin boleh menjawab? Ya justru karena Joni tidak bisa berfungsi secara maksimal, jadi mungkin dianggap kantornya ya, jadi kurang bisa maksimal bekerja, dan akhirnya pada bulan Desember terkena pengurangan pemutusan hubungan kerja seperti itu dari kantornya gitu loh. Suasana Natal. Wah itu aku sih merasakan banget ya, maksudnya lagi kondisi sakit, pemutusan kerja, kayaknya double gitu pergumulannya masalah kita gitu ya. Tapi dari respon yang Kak Frida dan Kak Joni gitu ya, yang melihat keadaan itu, seperti apa respon terhadap penyertaan Tuhan? Apakah kecewa atau marah terhadap Tuhan? Kenapa nih keluarga kita kok diberi masalah seperti ini? Ibaratnya bertubi-tubi gitu. Kalau saya sih malah nggak marah sama Tuhan, saya kesel sama atasan di kantor. Kok tega gitu kan? Karena kalau sama Tuhan, ya Tuhan Yesus saja udah berkorban di kayu salib. Dia Allah, tapi tidak menganggap dirinya Allah gitu. Terus kita ini apa? Kita mau untuk Tuhan? Kok saya begini? Kok saya begitu? Gitu loh. Jadi ya gak layak lah kalau saya bilang begitu. Iya, maksudnya Tuhan sendiri aja sudah rela berkorban, masa kita mau marah sama Tuhan? Ya, ini kan gitu baru bagian kecil, dia kan udah kasih kita banyak dari dulu. Betul. Pekerjaan, kesehatan ya kan. Dan kebetulan sekarang ini kita
kena seperti ini ya mungkin ada yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya. Ya intinya tetap bersyukur, berusaha untuk tetap bersyukur karena nggak gampang ya. Ya betul, tetap setia sama seperti cerita Ayub ya, bahwa dia mengalami malapetaka tapi dia yang tidak meninggalkan Tuhan, malah tetap terus setia sampai waktu Tuhan yang indah akan memberikan segala sesuatunya buat semuanya gitu ya. Dari Kak Frida untuk karena ini dalam suasana Paskah ya, kita mau bertanya sedikit, apa sih arti Paskah itu untuk Kak Joni, untuk Kak Frida? Boleh Kak Frida dulu? Arti Paskah itu kan Tuhan memberikan hidupnya, dirinya untuk kita manusia yang berdosa dan bahkan sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi oleh karena belas kasihannya kita dilayakkan. Jadi seperti tadi cerita Johnny ya, kalau dibilang kecewa atau apa yang tadi dibilang Angel, gimana sih perasaannya, kecewa nggak atau marah nggak sama Tuhan? Rasanya terfikirkan pun itu tidak gitu loh, karena sebenarnya kan siapa sih kita gitu loh. Jadi kita ini kan hidup hanya karena belas kasihannya. Jadi kalau masih diberikan nafas, tenaga, kehidupan, pasti kita bisa melakukan sesuatu untuk keluar dari permasalahan kita itu gitu loh. Jadi kalau marah atau kecewa sih tidak pernah terbersit. Cuma tiap hari Tuhan justru ya, ketika kami mengalami ini, banyak berbicara dari hal-hal kecil dalam kehidupan kami. Contohnya ketika kami ikut online, ketika kami ikut kan kita suka nonton itu ya, acara live atau acara lainnya, ibadah gitu ya. Nah ternyata banyak ditunjukkan kepada kami cerita-cerita orang-orang yang dipakai Tuhan, kayak Yusuf dibuang sama keluarganya sendiri, tapi Tuhan punya otoritas, akhirnya dia jadi yang menyelamatkan keluarganya. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kami sekarang ini pada posisi sekarang ini, pasti Tuhan sedang menyelamatkan kami dari hal lain yang bahkan lebih buruk lainnya gitu loh. Jadi sebenarnya apapun yang Tuhan berikan bagi kami itu nggak pernah bersalah. Cuman saat ini kami nggak ngerti aja apa sih maksud Tuhan. Nah itulah yang perlu kita cari tahu terus gitu loh, kehendak Tuhan itu. Dan terus berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Itu berlaku atas kami sekeluarga dan kekuatan. Itu sih. Ya itu sih, berarti pesan-pesan buat seluruh jemaat mungkin yang sedang mengalami hal yang sama, kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tidak akan meleset gitu ya, akan indah pada waktunya, sekalipun kita ada dalam posisi atau masalah yang berat gitu. Berat bagi kita. Yes, berat bagi kita tapi tidak berat bagi Tuhan. Baik Kak Frida, Kak Joni, boleh nggak sebelum kita menutup, boleh nggak ada satu mungkin juga pesan baik buat jemaat semuanya, baru habis itu kita boleh nyanyi ya satu lagu. Apa? Frida aja pesan. Boleh Kak Frida. Ya sama-sama Kak Joni juga boleh. Apa pesannya? Pesannya apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Dan kita harus yakin kalau Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, dan juga mungkin buat orang-orang yang melihat kita, selama kita setia. Justru kan dari apa yang kita alami, kalau boleh menambahkan, kita justru bisa mungkin lebih banyak melakukan sesuatu kepada orang lain ketika mereka mengalami hal yang sama. Kita bisa memberikan penguatan, ketika kita juga bisa memiliki empati yang lebih tinggi gitu kan, karena kita pernah pada posisi itu gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita dipercayakan sesuatu, baik senang, baik susah, itu yang harus kita terima dengan seluas hati gitu loh. Walaupun berat sih, cuman kan kita punya Tuhan yang jauh lebih kuat. Kita punya Allah yang bisa kita andalkan di setiap persoalan hidup kita. Jadi
berserah saja, minta Tuhan kuatkan, minta belas kasihannya tiap-tiap hari. Walaupun terseok-seok, pasti kita bisa kok melewatinya. Ya, terus saya juga mau tambahkan, jangan pernah kita tinggalkan persekutuan, karena itulah yang mendukung kita, yang menguatkan. Yang menguatkan. Jadi ketika saya merasa punya pergumulan. Dalam pergumulan saya ini banyak teman-teman saudara-saudara yang bantu doa, materi, mau moral, mau doa, support, nasihat, banyak juga kita terima. Oh, ternyata kita nggak terlalu berat loh, ada yang lebih berat lagi kok gitu loh. Tapi Tuhan izinkan, tapi dia bisa melalui itu gitu loh. Dan bahkan dia jadi lebih kuat gitu dan dipakai Tuhan lebih lagi gitu loh. Ya. Sekarang udah lumayan, 70% udah. Wih. Berarti udah nggak ini lagi, tapi masih belum bisa angkat gini, cuma udah bisa angkat tangan. Tadinya kan nggak bisa. Jadi setiap kali bergerak tuh harus dibantu, diletakkan. Puji Tuhan. Ya, dukungan dan dukungan keluarga tadi ya, yang sangat dukungan keluarga, dukungan semua saudara gitu dari gereja, kakak, adik, keluarga terutama ya, sama teman-teman gereja ya, persekutuan tadi gitu loh. Tiap minggu nama Joni didoakan di warta, baik di sektor maupun di jemaat, itu benar-benar sangat menguatkan. Jadi kami nggak merasa pernah sendiri sih melewati ini semua gitu loh. Itu yang paling kita butuhkan untuk tetap semangat menjalani hidup. Baik, kita semua berharap dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit akan terus menyertai kehidupan keluarga Kak Frida, Kak Joni, dan juga anak-anak gitu untuk kedepannya. Kak Joni juga semakin pulih, didampingi dengan Kak Frida tentunya ya, yang setiap saat soulmate ya, soulmate-nya gitu ya. Tuhan Yesus pasti akan selalu sertai. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan Angel mungkin boleh bisa berdoa buat Kak Frida dan juga Kak Joni dan anak-anak. Mari semuanya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan kali ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh berbincang-bincang melalui podcast GPIB Petrus bersama keluarga Kak Joni Gunawan beserta istri Kak Firda. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati keluarga mereka bersama dengan anak-anak dari mulai pergumulan serta pengalaman iman yang mereka rasakan, yang boleh mereka bagi kami semua. Kiranya dalam keadaan apapun mereka tetap bersuka cita dan berharap serta tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya kesaksian mereka pun boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi pedoman juga kehidupan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan pastinya waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Kak Frida, Kak Joni, boleh ya kita nyanyiin satu lagu sebelum menutupi podcast kita kali ini. Mungkin boleh kita sama-sama menyanyi Waktu Tuhan. Ya. Ya. Boleh Kak Frida angkat suara. Boleh nyontek kan? Boleh dibuka lirik lagunya. Seperti lagu ini, biarlah kita terus sabar menanti waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Sebenarnya saat ini juga yang terbaik yang Tuhan berikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terima kasih. Aduh, Terima aku kasih, merinding Angel. juga nih dengerinnya. Terima kasih udah hadir di podcast GPB Petrus. Tuhan Terima Yesus terus kasih memberkati ya buat Kak Joni dan Kak Frida. Tuhan Ya, Yesus memberkati. sama-sama. Selamat Paskah, Angel. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah Angel, selamat Paskah semua. Selamat Paskah semuanya. Selamat GPB Petrus. Tuhan berkati. Baik semuanya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di podcast dengan bintang tamu yang spesial lainnya, yaitu yang masih muda, berjiwa muda. Nantikan di podcast berikutnya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Mampirlah
Kembali lagi dengan saya Angel di podcast GPIB Petrus, yang mana tadi kita sudah mendengar kesaksian dan pengalaman iman dari pasangan suami istri Kak Frida dan juga Kak Joni. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian juga dari salah satu pemuda GPB Petrus yang baru-baru belakangan ini mengalami perubahan dalam hidupnya, memulai sesuatu yang baru. Siapakah dia? Langsung saja kita panggilkan Julian. Hai Julian. Halo Kak. Apa kabar Julian? Luar biasa, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Oke Julian, gimana nih ke belakangan ini kesibukannya apa? Kegiatan yang dilakukan? Ya buat saat ini sih sama kayak orang biasanya aja. Cuman aku ada kesibukan lain aja, jadi kayak sekarang kerja dan lagi ngejalanin juga usaha kecil-kecilan aja gitu. Wah, usaha apa itu? Mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu nih usahanya Julian. Boleh dijelasin sedikit nggak usaha apa yang Julian lagi jalanin sekarang? Berarti kan sambil kerja kantoran kan? Jadi kalau pagi sampai sore kerja kantoran, terus malam ke tengah malam baru mulai dagang gitu sih. Usahanya itu ada angkringan sama kedai kopi. Jadi kita emang aktifnya tuh di malam karena emang kan kita kan angkringan kan biasanya kan malam gitu sama kopi lah. Jadi kita comparein aja gitu. Dan kebetulan juga kan aku ini kan pakai ruko yang kalau nunggu rukonya tutup dulu gitu. Jadi emang baru bisa buka. Kalau aku ntar bukanya siang aku keburu diusir sama ruko yang punya rukonya. Iya gitu benar-benar. kan, jadi nggak bisa. Tapi maksud aku salut juga ya, pagi Julian kerja, itu berarti kan office hour dong. Office hour. Baru lanjut ke buka usaha. Buka usaha lagi itu sekitar jam 6:30 udah mulai. Nah, jadi kan karena kan tadi sebelumnya tuh jam 6, tapi terlalu mepet lah. Terlalu mepet waktu istirahat juga, dan kebetulan kita ada karyawan yang kita harus hargai juga, dia kan harus ibadah dulu. Oh, gitu. jadi ada karyawan. Dia maghriban dulu gitu. Okay. Jadi kita nunggu dia maghriban sambil kita siap-siap gitu, baru kita mulai gitu. Tapi ngebagi waktunya gimana dengan istirahat? Maksudnya dari pagi sampai malam tuh kan kerja terus ya. Iya. Itu gimana Julian? Puji Tuhan sih. Rontok. Puji Tuhan Tuhan Yesus Cuman kita gitu. harus bersyukur juga. Ya mau gimana ya? Sekarang kalau kita dikasih kesibukan ngeluh, nggak ada kesibukan ngeluh juga gitu kan. Cuman yang namanya kita dikasih kesibukan, kita harus bersyukur juga. Ya udah kita jalanin aja gitu. Kita jalanin juga, tapi kita bikinlah gimana caranya nih kita biar badan nggak nggak drop juga gitu ya. Mungkin waktu istirahatnya harus dibanyakin juga. Ya itu mungkin aku kalau datang mungkin sekarang nggak on time banget lah. Istilahnya aku udah bisa ada kontrol juga karena kan ada bala bantuan juga. Kalau dulu emang aku awal-awal tuh ada sebulan lebih tuh bukanya sendiri terus. Maksudnya kita makan aku ini sama teman juga kan. Jadi sama teman-teman juga kita yang ibaratnya tuh yang jagain semua lah gitu. Kita yang jalanin semua. Itu puji Tuhan deh. Hancur badan gitu kan. Ini kita tidur cuma 3 jam, 2 jam kadang-kadang gitu kan. Luar biasa. Habis itu ya udah kita pakai bantuan istilahnya nih kita udah tahu sistemnya. Jadi lebih enak jalannya kan. Nah, kita udah tahu operasionalnya lah gitu. Jadinya untungnya kita ada bantuan, udah jadinya kita masih bisa istirahatnya agak lebih luang lah gitu. Nggak kayak kemarin lagi gitu sih. Nah, tadi Julian kan bilang ini bareng sama temen ya. Boleh ceritain sedikit nggak sih asal mulanya bisa menjadikan nih si usaha angkringan ini gimana? Awalnya gini sih Kak. Kalau aku ceritain dari kedepannya lagi, itu dulu tuh aku emang orangnya suka udah Evan nongkrong gitu. Cuman aku ada di mana sih nemu circle yang istilahnya aku kenal sama orangnya, tapi ini aku akan ketemu lagi dan kita ngobrol banyak gitu. Dan berawalnya mau tahu nggak Kak dari mana? Kita kenal dari game. Istilahnya bukan kenal langsung ya, kita bisa ketemu lagi tuh dari game. Tapi emang kita udah temenan. Dari game kita main mabar, selayaknya orang-orang lah gitu. Kita mabar. Sampai akhirnya kita tuh, kita mabar di mana nih? Ayo di coffee shop ini, mabar. Keseharian aku cuma itu aja. Sampai kayak kita tutup HP, taruh. Kita nggak boleh gini-gini aja gitu. Kayak kita harus buat sesuatu gitu. Apaan? Nah dari omong-omongan kecil ini, ya akhirnya buat kita tuh ngejalanin sesuatu gitu.
Jadi aku langsung bilang, ayo boleh, tapi gue mau aku maunya tuh ini serius ya, gitu. Kalau ini serius, aku buat plannya gitu. Kita harus ngerjain apa aja, kita harus ngumpulin apa aja. Oke, langsung kita jalan gitu. Jadinya kita udah buat omongan ini, baru kita progres gitu. Jadi di situ juga aku sebenarnya posisi aku nggak kerja, dan belum ngapa-ngapain. Emang just nongkrong aja gitu. Jadi aku nggak ngapa-ngapain nih. Ya udah, kita jalanin. Aku sebenarnya mikir, wah, aku ngejalin ini sebenarnya aku nggak punya apa-apaan gitu. Jadi nekat nggak nekat, ya udah ayo kita jalanin gitu. Yang penting mindsetnya juga harus dikencengin gitu. Mentalnya harus dikencengin juga. Kalau mindsetnya kalau aku bilang bisa, segala sesuatunya aku bilang bisa. Gitu. Jadi mindsetnya kita harus bilang bisa dulu. Jadi kalau kita ada kendala, aku temuin solusinya. Aku kena halangan, aku lewatin halangannya gitu. Kalau aku lagi ada kesulitan, aku lewatin kesulitannya. Karena kita mindsetnya bisa gitu. Ketika aku mindsetnya bisa, mentalnya juga dibangun gitu. Kalau aku punya mentalnya, kita misalkan kayak waktu itu aku kendalanya sih pergumulannya tuh kayak modal nggak ada gitu. Jadi kayak aku nih modal, gimana orang nggak ada modal gitu. Cuman kalau aku udah bilang ya, harus dia gitu, harus bisa. Jadi aku emang punya semangat ya dari mindset aku sendiri gitu. Aku bilang bisa, ya udah aku cari. Dari situ aku serabutan kerja. Masih belum kerja. Kalau sekarang kan ada udah kontrak lah, maksudnya nggak kayak serabutan kayak kemarin kan. Jadi aku cari serabutan. Ada full time ya? Iya, nggak full time. Jadi ya udah aku cari ya serabutan. Ya udah aku akhirnya kekumpul, bisa lah gitu buat pelan-pelan. Nah dari situ juga aku jadinya malah kita mau gencar-gencar nyari modal, aku sambil nyari kerja, dapet kerja gitu. Nah dari situ-situ juga jadinya istilahnya yang aku bilang mindset dan mental aku bisa. Udah, aku jadi bisa tuh ngelakuin itu gitu. Berarti ketika kita bilang bisa, harus bisa ya? Harus, jadi kita emang, kadang orang gini Kak, ada yang bilang, dia setiap melakukan suatu hal, pasti ada bilang tapi. Kata tapi ini harus dilangin gitu. Gimana kalau ini tapi harus disolusikan, bilang lu bisa gitu. Kamu bisa gitu misalkan. Jangan ngomong tapi. Oh tapi aku nggak ada modal gitu kan. Kenapa harus mikirin modal? Jangan sampai permasalahan itu jadi habis di situ. Harus diselesaikan gitu, harus dipecahkan. Oh tapi aku takut rugi. Buat apa mau kalau pikiran usaha? Berarti mentalnya belum kena. Gitu, mindsetnya juga belum oke gitu. Berarti, jadi emang harus diubah dari kita sendiri juga Kak gitu. Istilahnya udah kita jalanin dulu aja, tinggal Tuhan kedepannya menentukan gitu ya. Pasti, jadi ya kita menjalankan juga, tapi harus tahu nih plannya gitu dan tujuannya. Dan tentu kita harus ada campur tangan Tuhan lah gitu. Berdoa untuk penyataan Tuhan ya, untuk segala sesuatu keputusan Julian untuk melakukan apapun. Berarti kan ini di masa pandemi ya? Masa pandemi ya? Ininya. Iya, mulainya. Nah itu gimana ya? Maksudnya kan dari pandemi aja kita tahu banyak orang yang juga usahanya bangkrut misalnya, atau mereka jadi nggak ada punya kerjaan karena ada pengurangan pekerjaan. Nah Julian ini malah buka usaha di tengah pandemi. Nah itu berarti tadi Julian bilang nekat dan juga iman. Jadi kalau dibilang kita ngomong realistis aja emang nekat. Kita ngomongin manusiawinya ya udah emang nekat ini gitu. Cuman nekat juga harus dipikirkan gitu, dan juga harus dibarengin oleh iman. Ketika kita nekat, kita memutuskan sesuatu. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita barengin iman dengan berdoa, minta kekuatan, minta kesabaran untuk melakukan yang kita inginkan gitu. Pasti bakal terpenuhi gitu. Even itu nggak gagal atau nggak jadi, percaya aja bakal ada progres yang lebih bagus lagi gitu. Itu mantep banget. Iya pasti. Aku juga sekarang sebenarnya sih masih progres gitu. Jadi ya mungkin ada halangan aja di depan. Contoh kayak aku buat gini juga ada aja gitu. Cuman ya kita percaya aja. Yang namanya proses itu nggak akan ada yang namanya mengkhianati hasil gitu. Jadi kita percaya aja oleh prosesnya aja. Ikutin aja prosesnya ya. Betul. Baik. Nah ini yang paling mendukung Julian untuk buka usaha ini siapa nih Jul? Kebetulan waktu aku mau buka ini, aku masih kayak keep sendiri gitu. Keep sendiri, dan akhirnya aku bakal ceritain sama
keluarga dan teman-teman terdekat mungkin yang support juga, ya akhirnya ya terrealisasikan juga sih gitu. Contoh kan kalau mungkin papa mama udah panas kupingnya. Serius, kalau aku tuh suka bilang, aku mau bikin usaha ini, aku bikin usaha ini, gak ada yang kena. Even itu gak ada nih, gagal. Even ada lagi, gagal gitu. Cuman kita dikasih kegagalan itu buat bangkit lebih tinggi lagi gitu. Kalau kita dikasih lagi, udah naik lagi terus gitu. Tapi jangan pernah lupa sama yang di bawah gitu. Jadi aku emang di papa mama selalu support dia. Kalau support tuh kayak gini, kayak Amanda juga, kayak Amos. Aku tuh gini, papa tuh nggak pernah nuntut. Bahkan kayak kuliah aku nih, kuliah aku aja ya ibaratnya tuh gagal lah gitu. Bisa bilang kalau bahkan kayak temen aku aja nih selalu nanya, kuliah lu gimana? Bilang ya udah, bilang gitu. Kayak mau ngelakuin sesuatu tuh aku selalu disupport. Jadi kayak support tuh dalam arti doa. Mungkin aku selalu bilang makanya aku nggak mungkin kalau melakukan satu hal tuh selalu nggak bilang, selalu aku bilang. Karena aku percaya orang tua aku nih bakal doain aku yang terbaik. Gitu. Pasti. Keluarga aku juga, orang terdekat juga. Jadi selalu aku ngomong biar papa mama juga support. Jadi aku mendapatkan ini istilahnya mau buka, aku ngomong. Ketika ngomong, ya udah pasti dia bilang ya udah semoga ini gitu kan. Karena kalau bilang kemarin selalu gagal dan selalu nggak jadi gitu. Yang ini puji Tuhan malah jadinya kebukti gitu. Jadi kayak sekarang aku juga senangnya ya walaupun aku bilang masih kecil gitu istilahnya, tapi aku percaya proses gitu. Karena aku di sini lagi bikin fondasi. Gitu. Karena aku arsitek. Aku lagi bikin fondasi. Aku mau bikin fondasi ini yang kuat. Aku mau bikin ini rumah yang kuat, bagus, indah. Aku arsiteknya. Gitu. Iya, keren banget sih Jul. Itu, aduh aku sampai merinding tadi kamu ngomong kayak gitu. Juga ikut pengen kaca-kaca nih jadinya. Tapi memang benar ya keluarga sangat mendukung. Kita tuh udah pasti itu salah satu semangat yang utama buat kita jalanin ya. Pasti. Dan ya anggap aja semua yang kemarin adalah suatu proses dan yang sekarang nih Tuhan buka jalan buat Julian buka usaha itu sambil bekerja juga, sambil berarti masih kuliah juga ya berarti Jul? Kuliah sebenarnya status masih, cuman kayak bingung aja kayak waktunya juga udah susah gitu, jadi nggak kedapetan, jadi kayak mikirnya ya udah yang penting make something aja, yang penting kita tahu cara ngejalanin hidup, gimana cara kita survive. Aku sih mikir ke situ, jadi ya udah, gimana ntar ya pasti kita barengin doa juga sama berdoa juga ya semoga dikasih jalan yang lebih bagus lah gitu, jalan keluarnya lah solusinya gitu. Iya, ya dengan ngelihat kesaksian Julian tadi gitu ya bahwa semuanya itu nggak luput dari doa dan juga berserah sama Tuhan sampai Tuhan juga memberikan buka jalan gitu, memberikan waktu yang tepat buat Julian buka usaha ini sambil bekerja juga. Dan boleh nggak kasih satu pesan atau buat rekan-rekan pemuda yang lainnya ya, ada maksudnya setelah Julian diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan, apa yang akan Julian lakukan ke depannya? Kan tadi Julian sempat bilang bahwa kita nggak boleh lupa dengan yang di bawah, ya kan? Betul. Karena kita mulainya juga dari bawah gitu. Nah, boleh nggak sharing apa sih yang akan nanti Julian lakukan ke depannya? Mungkin kalau sekarang sih, kalau ngomong segi dalam usaha, aku pengen bertumbuh, gitu. Sama diriku juga bertumbuh. Terus kalau ngomongnya aku dari segi untuk circle terdekat, bahkan kayak keluarga dan lain, aku pengen membangun gitu. Istilahnya jadi berkat bagi orang-orang dekat juga orang lain gitu. Jadi kan contoh kan kalau sekarang ya puji Tuhan bisa bikin yang bantu kita jadi bisa kerja. Contoh kayak mama aku jadi bisa kerja sama gitu. Jadi mama sekarang sibukannya masak Kak gitu. Kayak masak, bantuin gitu. Itu juga karena awalnya karena ada masalah jadi kita tahu nih gitu. Jadi awalnya aku istilahnya nyuplai sama orang. Sekarang jadinya mama yang jadi supplier ya gitu. Aku pengen bangun mama juga istilahnya buat jadi supplier
angkringan mana kek, Depok, Bogor kek, mau aku habisin gitu. Jadi mama dari supplier gitu, aku pengen bangun-bangun orang terdekat aja. Kalau dari usaha aku sih, ya aku juga pengennya ini kita bertumbuh aja gitu, bertumbuh dalam iman, dalam usaha juga kan ya gitu. Oke, Julian, kalau gitu terima kasih nih buat podcastnya hari ini, buat bincang-bincangnya, buat kesaksian Julian juga mengenai pengalaman iman Julian, bahwa kita harus bisa mengatakan bisa sebelum kita bilang sebelum kita ragu untuk melakukan itu, tapi pasti. Kita tetap harus percaya bahwa kita pasti bisa. Aku mau kasih pesan lagi sih. Jadi pokoknya jangan ragu. Mungkin aku juga ada yang aku belum nggak ceritain gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan para pemuda atau teman-teman yang lain lagi dalam kesulitan, struggle dan lain-lain, percaya aja gitu. Aku udah denger khotbah nih waktu gereja. Aku lagi struggle tuh. Aku dengar khotbah ini langsung ini masuk, cucur langsung. Bilang kena banget nih. Pokoknya kalau kamu lagi kesulitan, lagi struggle lah gitu, percaya aja. Kita nih melewati lembah kekelaman, tapi bukan untuk tinggal. Tapi kita lewatin. Percaya Tuhan, Tuhan bakal bantu untuk kita untuk melewati lembah kekelaman itu. Akan menemukan sesuatu yang indah di depan. Pokoknya jangan takut akan hari esok. Percaya Tuhan ada. Itu aja sih kalau aku. Jadi harus tetap percaya Tuhan. Jangan sampai kita bingung. Besok ini, besok nggak perlu. Percaya Tuhan dan lu lakukan gitu. Kamu lakukan. Gitu. Kamu lakukan, jangan, bukan berarti kita berdoa tapi kita malah diem-diem aja ya. Jadi kamu lakukan gitu. Effortnya harus lebih. Kalau effort kamu dia bilang, aku udah effort, tapi tetap belum, berarti kurang. Lebih lagi Terus gitu. lagi. Jangan lupa campur tangan Tuhan pasti. Ya. Baik Julian, semoga Julian, dari kesaksian Julian boleh menjadi berkat buat teman-teman gerakan pemuda yang lain yang lagi berusaha juga lagi struggle ya. Kayak Julian, pasti Tuhan akan menjawab semua doa kita gitu, dan kita percaya bahwa memang yang Julian lakukan juga nggak semata-mata hanya kekuatan Julian, tapi kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus untuk Julian. Nah, dari Paskah ini kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu selalu memberikan harapan dan juga kesegaran yang baru dalam segala sesuatu di kehidupan kita gitu. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang masa pandemi seperti ini gitu, ada resesi ekonomi gitu kan, tapi kita melihat ke belakang bahwa Julian bisa melewati itu semua, dan justru malah sekarang semakin semakin bangkit ya, maksudnya semakin terus keuntungannya ada gitu ya. Amin. Amin. Ya udah, kalau begitu kita tutup podcast kita bersama Julian kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang boleh mendengarkan, menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 podcast dari Kak Frida dan Kak Joni serta Julian. Dan dari 2 podcast ini kita mendapatkan 2 pesan, bahwa di dalam pergumulan kita tidak boleh cepat berputus asa, melainkan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, jika kita sukses, kita tidak boleh terlalu tinggi hati gitu. Dan tetap menjalani tugas kita sebagai pelayan Kristus dan terus melayani Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada podcast yang ketiga. Siapakah tamu kita berikutnya? Disaksikan selanjutnya. Terima kasih tetap bersama kami di podcast GPB Petrus yang kali ini bertemakan kasih tak bersyarat. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Pendeta kesayangan kita semua, yaitu Ibu Pendeta Novita. Apa kabar Ibu Pendeta? Sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Selamat Paskah Ibu sebelumnya. Selamat Paskah juga. Aku Baik. panggilnya apa ya? Angel aja. Mama Noah. Angel. Ya. Oke deh. Baik, Ibu, gimana keluarga juga sehat semua ya Bu? Sehat, Bapak sehat.
Renov juga sehat. Puji Tuhan. Baik, Ibu, tadi kan kita sudah mendengarkan 2 podcast mengenai pengalaman iman mereka, pergumulan juga terhadap keluarga Kak Joni dan Kak Frida, dan juga ada Julian gitu. Boleh diceritakan atau ditanggapi mengenai pergumulan atau pengalaman iman mereka itu, Ibu? Iya. Yang pertama, kalau kita kembali ke tema, bahwa tema Paskah yang diangkat tahun ini itu yang kasih tak terbatas. Dari pengalaman 2 keluarga, 1 anak muda yang sangat berkomitmen untuk menjalani hidupnya dengan optimis, dengan membuka usaha baru dan juga tetap bekerja. 1 keluarga, suami istri, pelayan-pelayan Tuhan. Memang tema ini tema yang usang ya, Angel. Tetapi tema yang sangat menarik karena selalu kontekstual gitu. Untuk terus kita ingat, untuk terus kita bangun, bahkan bukan dalam tataran konsep saja. Artinya kita menggebu-gebu bicara tentang kasih yang tak terbatas, yang kita tahu itu diberikan Tuhan buat kita, tapi juga kita berusaha untuk mengeksplor sebetulnya apa yang harus kita lakukan. Jadi saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh keluarga Pak Joni dan Bu Frida. Kalau kembali lagi dengan kasih yang tak terbatas, kalau bicara soal perkawinan Kristen, perkawinan Kristiani, itu kan sesuatu yang bukan kontrak, ya, tetapi satu perjanjian, ya, perjanjian antara 1 laki-laki, 1 perempuan, tetapi juga ada Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan dalam hal ini tidak menuntut banyak hal kecuali bahwa pasangan ini bertumbuh bersama. Seperti mereka dicintai oleh Tuhan, begitu. Jadi perjanjian itu antara 2 orang, tapi juga antara suami istri dengan Tuhan. Dan kalau itu yang dinikmati oleh setiap keluarga orang percaya, pastinya mereka mampu mengutarakan pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai kesaksian, tetapi juga mereka mampu terus mengekspresikan bahwa memang mereka berdua itu kasihnya tanpa syarat juga gitu kan. Tanpa harus satunya kamu harus begini, satunya menuntut begini. Oh enggak, sama-sama berjuang untuk menumbuhkan kasih yang tak bersyarat. Itu kalau dari pengalaman pasangan Pak Joni dan Bu Frida. Kemudian kalau dari Julian, saya jadi ingat tentang kalau bicara soal kasih yang tak terbatas yang kemudian diterima oleh Rasul Paulus sebagai seorang pribadi yang kemudian bertobat dan mengalami sangat perubahan hidupnya, kemudian dia ekspresikan itu dengan melakukan pelayanan sangat konsisten. Begitu. Dia tidak melihat lagi ke belakang pengalaman kegagalannya, tetapi dia menumbuhkan kasih yang tak terbatas juga kepada setiap jemaat yang dilayani dengan menuliskan banyak surat Rasul Paulus gitu untuk meneguhkan orang lain, untuk membangun jemaat yang didirikan ataupun yang tidak didirikan. Tapi dia secara terus-menerus melakukan itu. Dia menerima kasih yang tak terbatas, dia diangkat, dia dipulihkan, dia dibarui, dan dia juga terus melakukan hal yang sama untuk orang lain. Itu kalau saya lihat dari 2 pengalaman yang tadi sudah kita dengar bersama. Begitu, Angel. Baik, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, apakah ada pernah mengalami sesuatu pergumulan yang mungkin sangat berat gitu? Boleh Ibu sharing ke kita semua, dan bagaimana Ibu melewati pergumulan tersebut? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini, Angel ya. Hidup kalau saya sama dengan pergumulan. Artinya saya memang satu sisi posisinya sebagai yang diberi kesempatan Tuhan
menjadi seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB. Tapi ingat Angel bahwa saya ini seorang pribadi yang namanya Novita, yang adalah perempuan, yang adalah seorang istri dan seorang ibu dari satu anak. Apa garis merahnya atau benang merahnya untuk melihat hal ini? Ya, saya pastinya punya banyak pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman bergumul dalam keluarga, pengalaman bergumul dalam pelayanan 22 tahun. Saya belajar untuk terus melayani, belajar ini, Angel. Saya bukan pendeta yang tahu semuanya, tetapi saya terus-menerus belajar, bertumbuh dari setiap jemaat. Jemaat itu juga membuat saya belajar di mana saya ditempatkan. Dan satu hal ketika saya melihat sebuah pergumulan, itu tidak lagi pada titik selesai di situ, tapi saya memiliki dampak apa dari pergumulan yang saya hadapi. Kalau saya diajari untuk lebih bersabar, itu saya tangkap dari pergumulan yang saya hadapi. Oh, saya mendapatkan pesan ini supaya saya lebih sabar, supaya saya lebih taat, supaya saya bisa terus cari solusi-solusi apa untuk mengatasi pergumulan-pergumulan yang tentu saja memang secara garis besar untuk setiap jemaat yang dilayani, pergumulannya itu intinya sama, tetapi perwujudannya bisa beda-beda dari setiap jemaat. Begitu. Yang jelas saya tetap berusaha untuk mendapatkan pesan positif dari setiap pergumulan yang aku hadapi. Gitu, baik. Angel. Iya, baik Ibu Pendeta. Berarti kita sama ya, maksudnya semua orang pasti punya pergumulan ya masing-masing, punya masalah masing-masing. Tapi gimana kita bisa menempatkan diri kita gitu ya, supaya kita juga tidak mempunyai syarat untuk mengasihi orang atau kita dikasihi orang dengan syaratnya harus begini gitu ya. Jadi memang kita harus maksudnya ikhlas mungkin, atau ya sudah jalani seperti kasih Tuhan kepada kita yang tanpa syarat. Ya, saya setuju bagian itu, Angel. Kita itu perlu terus mengingat ya, perlu terus ada dalam pikiran dan hati kita. Kalau saya bisa dalam prosesnya sampai di titik ini, gitu, itu jelas kontribusi dan campur tangan Tuhan itu luar biasa untuk membentuk setiap orang, ya, untuk teguh, untuk tetap terus berjuang dengan pengalaman-pengalaman yang tadi sudah kita bahas ya. Itu juga berlaku untuk saya, begitu. Kasih Tuhan yang tak terbatas, maka saya pun belajar untuk mengasihi orang tanpa embel-embel bahwa dia itu harus memberi saya ini, atau saya harus mendapatkan balasan yang sama dari apa yang saya bisa sampaikan sebagai seorang pelayan firman dan sakramen. Begitu. Iya. Justru apalagi sekarang temanya Paskah, yang mana tadi kasih tak bersyarat. Itu berarti kan ya tadi Ibu bilang ya kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Berarti tentunya kita harus lebih justru kita yang berkorban gitu ya, sama seperti Tuhan telah mengorbankan dirinya kepada kita semua tanpa ada syarat satupun, seperti itu. Baik Ibu, kalau boleh diberikan ayat Alkitab apa yang pas untuk tema kita hari ini, dan boleh dijelaskan sebagai pesan dan untuk keluarga di rumah, seperti itu. Ya, saya ambil dari salah satu Injil yang pasti sentralnya itu kalau kita lihat bacaan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah kasih tak bersyarat itu gitu ya. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang hidup di dalamnya memperoleh kehidupan yang kekal dan kebahagiaan, begitu. Itu saya rasa menjadi poin penting bagi setiap jemaat Tuhan yang tahun ini merayakan Paskah kembali masih dalam keadaan seperti ini, begitu ya. Kita belum bisa maksimal untuk berkumpul, membuat perayaan-perayaan yang seperti
tahun-tahun yang normal begitu ya. Tapi kita tetap punya kekuatan untuk melihat bahwa setiap tahunnya Paskah itu memberi arti yang sangat dalam, bahwa Tuhan itu nggak menuntut ini itu syarat ini itu bagi setiap jemaatnya, tapi sesuatu yang lebih dari itu, bahwa kita juga belajar dari Dia yang tak menuntut. Ya, kita juga berilah apa yang bisa kita berikan lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap pribadi kan beda ya, karunianya. Saya beda, Angel juga beda, Pak Joni, Bu Frida, Julian juga beda-beda kita. Ya, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama ya Bu ya. Baik Ibu Pendeta, terima kasih atas sharingnya juga kepada kami semua. Dan sebelum kita tutup podcast kita, boleh ya Ibu untuk berdoa kepada untuk kita semua gitu, bagi jemaat-jemaat yang mungkin sedang dalam pergumulannya masing-masing. Kita berdoa bersama-sama untuk mereka semua. Ya. Boleh, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur untuk Paskah 2022 karena melalui panitia Paskah kami boleh kembali mengingat kasih Tuhan yang tak terbatas yang kami sudah terima dan yang akan terus kami terima sepanjang kehidupan kami ke depan. Dan dari perayaan ini kami boleh belajar terus untuk membuktikan kepada Tuhan lewat seluruh aktivitas hidup kami, pelayanan kami, bahkan dalam kehidupan berkeluarga, untuk mewujud nyatakan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan saat ini di akhir perjumpaan podcast, kami juga mau berdoa bersama dengan Angel, menyatakan kepada Tuhan bahwa ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang saat ini dihadapi oleh kami, bahkan juga jemaat Tuhan. Dengan berbagai macam pergumulan bentuknya, apapun itu, yakinkan setiap jemaat Tuhan bahwa permohonan kami di dalam doa, permohonan setiap orang dalam doa, dalam pergumulannya pasti didengar dan dipertimbangkan oleh Tuhan. Kami percaya juga bahwa tidak hanya sampai dengan hari ini, selanjutnya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan tetap berlaku. Dan kami mohon kepada Tuhan juga untuk terus mengingatkan dan mengajari kami, bukan hanya kami pintar bercakap-cakap, mempertontonkan kesaksian tentang Tuhan yang mengasihi tanpa batas, tetapi kami mampu mewujudkan dan membuktikan juga bahwa kami bisa dan dilayakkan untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa, siapapun yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, bahkan setiap pribadi dan keluarga lepas keluarga. Mari Tuhan, bersamalah dengan kami untuk terus mencintai kami. Dan kami akan pulang juga ke rumah kami untuk mencintai keluarga kami. Inilah syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Cinta. Kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Sama-sama, untuk doa Angel. penguatan kita semua. Baik, semua jemaat yang terkasih, terima kasih telah menyaksikan podcast Paskah GPB Petrus 2022. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah hadir, yang menjadi bintang tamu spesial kita, dan juga kepada Kak Frida, Kak Joni, serta Julian. Terima kasih atas waktunya dan dengan tema kasih tak bersyarat ini. Baik, kiranya semua yang diceritakan dan dibagikan kepada jemaat terkasih itu boleh menjadi berkat buat kita semua, boleh menjadi pedoman hidup kita bahwa kita tidak boleh mengasihi dengan syarat, tapi mengasihilah dengan tanpa syarat. Seperti itu. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat Paskah 2022 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast GPB Petrus yang lainnya.
di gereja. Karena bisa ketemu teman dan dikasih kue. Kalau ibadah lebih suka ibadah offline Kak di gereja, soalnya bisa ketemu teman-teman. Aku pribadi sih lebih suka offline ya Kak. Karena kalau offline tuh kayak lebih serius buat gereja dan ada niatan berangkat pagi-pagi, siap-siap buat datang ke gereja dan bisa ketemu sama yang lain juga sih. Offline sih, biar ke gereja, ketemu jemaat, ketemu teman-teman, jadi bisa berinteraksi langsung. Ibadah offline Bu, karena bisa merasakan hadirat Tuhan lebih nyata dalam ibadah beribadah, lebih khusyuk, lebih dapat ketemu sama rekan-rekan juga dan tidak ada distraksi ya. Maksudnya nggak ada gangguan-gangguan yang mungkin kalau di dalam ibadah offline kan kita bisa, online kan kita bisa macam-macam ya. Gangguannya lebih banyak buat saya pribadi. Oma lebih suka ibadah yang langsung. Karena begini, kalau menurut Oma, kalau langsung itu kita berhadapan langsung ya dengan pendeta, terus itu setelah selesai itu kita bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu yang lain gitu loh. Nah, jadi kalau menurut Oma itu penting kalau langsung. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kan pergi ke gereja ibadah. Biasanya paling sebulan itu bisa 2-4 minggu kali ya. Oh, sebelum pandemi terkadang ya lebih dari 4 kali. Seminggu bisa 2 kali. Ya rata-rata sekali seminggu ya Bu, jadi ya mungkin sebulan 4 kali lah. Kalau sebelum pandemi itu hampir setiap minggu, setiap ada ibadah setiap hari Minggu biasanya Oma datang. Kalau PKLU itu hanya 1 bulan 1 kali. Sama aja sih Kak, sama kayak waktu offline. Cuman bedanya kan di streaming YouTube ya paling aku nggak on time gitu loh. Nah, kalau yang online sekarang ini saya jarang ikut kalau ibadah-ibadah yang online. Kecuali dengar-dengar ini aja, yang renungan-renungan online yang seperti itulah, tidak ikut yang ibadah minggu begitu, karena di sini ibadah minggunya sudah offline, sudah di gereja langsung. Intensitasnya lebih banyak mungkin ya dengerin ibadah, cuman jujur aja tidak di hari Minggu ya, mungkin di hari biasa malam-malam dan lain-lain ya, karena kan juga dalam artian karena ini online bisa diputar kapan saja ya Bu. Biasanya hanya 1 kali. Thank you.